Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujama alaina bi ihsan wal ikramil alam wa harrama alaina fi guluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil imam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ilal huda, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Keanekaragaman merupakan keniscayaan yang harus menjadi sumber kekuatan guna membangun bangsa. Salah satunya keanekaragaman dalam beragama. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Association of Asian Social Psychology di New Delhi, India, tentang pengaruh identitas nasional, etnis, dan agama terhadap multikulturalisme dalam menghadapi globalisasi di Indonesia. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia, pasti ia dihadapkan bukan hanya dengan umat agama, melainkan dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, maka ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianutnya saja yang paling benar, maka ia akan dianggap berakidah sangar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya harus dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, sikap radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika terjadi di negeri ini akan menjadi pemicu terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul hadirin. Lalu bagaimana mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah republik tercinta ini? Sebagai jawabannya, merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir Likalamil Aliyil Kabir jilid 3 halaman 144 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita berbeda-beda, tetapi bermula pada bapak dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Dari segi bedanya corak, suku, berlainan bangsa, dan mempunyai warna kulit yang berbeda, tapi bukan untuk saling menghina, melainkan untuk saling mengenal dan tolong-menolong. Firman Allah pada ayat tersebut sebagai landasan etis teologis bahwa umat Islam harus menjadi umat yang moderat, atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton, yang posisinya di tengah agar bisa dilihat oleh semua pihak dari segenap penjuru. Posisi tengah membuat Islam tidak hanyut oleh materi, namun tidak pula mengantarkannya membumbung tinggi ke dalam rohani. Posisi tengah yang memadukan aspek rohani dan jasmani sebagai individu maupun sosial. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, sebagai individu muslim wajib menguatkan akidah Islamiyah. Sebagai makhluk sosial
harus menguatkan ukhuwah insaniyah, ukhuwah diniyah, bahkan ukhuwah wataniyah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setuju hadirin? Sejarah membuktikan ketika umat Islam berkuasa di Madinah Al-Munawwarah, kita bisa belajar dari sikap moderat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya memimpin kaum muslim, melainkan terdapat kaum Yahudi, Nasrani, dan umat lain yang berbeda keyakinan. Ketika Islam telah sampai ke Eropa dan memimpin peradaban di sana, ternyata sikap moderat umat Islam terhadap kaum Kristiani memberikan contoh toleransi beragama yang belum dikenal di Eropa. Mereka lebih memilih berada di bawah kepemimpinan kaum muslim untuk menjaga jiwa, harta, dan agamanya. Demikian catatan tinta emas yang ditulis oleh Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan dan orientalis, dalam bukunya yang berjudul The Freezing of Islam. Namun sayang hadirin, tinta emas telah berubah menjadi tinta kelam, karena julukan umat Islam sebagai umat moderat di kawasan ASEAN, termasuk di negara kita, kini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat paradis, bahkan julukan umat teroris. Sebagai contoh kelam, pada tahun 2018 terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Mulai dari pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bom bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama terjadi kasus peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur, yang menyebabkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, tetapi sikap seorang penjahat pembawa mafsadat. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana solusi di dalam merawat tali persaudaraan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mencerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menyeru kepada kita untuk bersatu padu dan melarang kepada kita untuk bercerai-berai. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan bahwa sesungguhnya perpecahan adalah kebinasaan dan persatuan adalah keselamatan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia,
Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan, dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama, berdasarkan prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Jelas hadirin? Oleh karena itu, merawat tali persaudaraan merupakan pilihan yang tidak bisa kita hindarkan untuk mengubah wajah Islam yang radikal dengan sikap fanatik, intoleransi, dan eksklusif, serta mengembalikannya ke wajah Islam sebagai agama perdamaian, keselamatan, dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Disinilah pembuktian umat Islam bangsa Indonesia sebagai ummatan wasaton, umat yang moderat di tengah-tengah kebinekaan yang harus terus kita perjuangkan. Jika sikap ini ditumbuh kembangkan, maka merawat tali persaudaraan bukan hanya impian, melainkan menjadi kenyataan sebagai aktualisasi keimanan dan kesolehan yang akan dibalas oleh Allah berupa pahala dan ampunan, sebagaimana terangkai indah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah telah berjanji kepada insan beriman, kepada insanan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpah ruah. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tersebut dapat kami tarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki beraneka suku, berlain bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling menutup diri dan tidak mau bertoleransi, maka akan menimbulkan disintegrasi. Namun jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai implementasi sikap moderasi dalam beragama, segala perbedaan yang ada bisa menjadi modal utama dalam membangun bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pangandaran, Pulangnya bawa terasi. Mari jaga persatuan dan kesatuan dengan menanamkan sikap toleransi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.